Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nats firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita. Pada hari ini terambil dari 2 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah, Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita disuruh untuk memilih, yang manakah yang akan kita pilih? Yang baikkah atau yang buruk? Yang bagus atau yang sudah rusak? Setiap kita pasti akan berusaha untuk memilih yang baik atau yang masih bagus. Sebagai contoh, katakanlah ketika para ibu belanja ke pasar dan akan membeli buah jeruk, contohnya. Buah jeruk yang bagaimanakah yang akan dipilih para kaum ibu ini ketika belanja? Pasti akan memilih jeruk mana yang bagus, jeruk yang mana yang manis, ya kan? Pasti kita tidak akan memilih jeruk yang sudah busuk, ataupun jeruk yang sudah rusak, ataupun yang rasanya asam. Pasti kita akan memilih, atau para ibu pasti akan memilih jeruk yang bagus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbeda dengan Tuhan. Tuhan memilih orang yang berdosa. Tuhan memilih orang yang selama ini hidup di dalam kejahatan, yang selama ini hidup di dalam keberdosaan, untuk Dia pilih dan Dia jadikan sebagai anak-Nya. Dia memilih yang sudah rusak, Dia memilih manusia yang penuh dengan dosa untuk Dia selamatkan dan untuk Dia kuduskan, untuk Dia sucikan, yang dimana tadinya manusia tersebut tidak layak lagi datang ke hadapan Tuhan oleh karena keberdosaannya. Dan di sanalah Tuhan dengan inisiatifnya sendiri datang memilih manusia yang sudah penuh dengan dosa tersebut. Berarti dari sini dapat kita lihat, Bapak Ibu, berbeda pilihan manusia dengan pilihan Tuhan. Tuhan memilih manusia yang penuh dosa atau yang sudah rusak tadi untuk Dia perbaiki kembali, untuk Dia selamatkan, supaya manusia tersebut kembali ke jalan yang benar. Dan di sini dapat kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, di dalam suratnya dia menyampaikan bahwa setiap umat yang percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah umat pilihan. Dikatakan, telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh. Jadi Bapak Ibu, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan untuk menyelamatkan kita, tapi Dialah yang memilih kita untuk menyelamatkan kita. Dalam artian, di sini dapat kita lihat bahwa
Semua dalam hidup kita ini adalah anugerah. Semua dalam hidup kita ini adalah inisiatif dan turut kehendak daripada Tuhan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang pilihan, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana tindakanmu di dalam kehidupan ini? Bagaimana tindakan kita sebagai orang pilihan di tengah-tengah dunia ini? Dari sini dapat kita belajar dari surat yang disampaikan Paulus, supaya kiranya lah setiap orang yang dipilih tersebut selalu berpengharapan di dalam kehidupannya dan selalu mengimani bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah anugerah yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan dan menganugerahkan penghiburan yang kekal bagi setiap orang yang telah dipilih, bagi setiap umat Tuhan yang selalu berpengharapan kepada Dia. Ya. Sehingga kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan yang telah memilih kita menjadi anaknya, Tuhan yang telah memilih kita menjadi umatnya, apapun yang terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah dunia ini, jangan andalkan kekuatanmu, tetapi andalkan Tuhan. Dan tetaplah berdiri teguh di dalam iman percaya kepada nama anak Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita jangan pernah goyah. Kita harus tetap memegang ajaran yang daripada Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu yang dikatakannya di ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Sudah banyak pengajaran yang kita terima Bapak Ibu. Sudah banyak Injil, firman kebenaran yang kita terima daripada pengkhotbah, daripada penginjil di dalam kehidupan kita. Itulah kita pakai sebagai alat kita untuk kita semakin kuat maju bersama Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jikalau kita melihat ke dalam sejarah gereja kekristenan di Indonesia, adakah orang Indonesia yang memanggil penginjil dari Eropa untuk dapat menginjili orang Indonesia? Kenapa kami bertanya demikian? Supaya dari sini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya orang Indonesia juga itu adalah umat yang dipilih oleh Allah, umat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Kristen. Ya kan? Terkhusus kita juga orang Batak. Adakah orang Batak yang pergi ke Eropa ataupun ke Jerman memanggil para misionaris untuk datang ke tanah Batak untuk diinjili? Tidak. Tetapi orang Eropa datang, orang Jerman datang ke tanah Batak untuk menginjili. Itu semua karena apa? Karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan Bapak Ibu yang menggerakkan hati para penginjil supaya kita ikut menjadi umat pilihan tersebut, supaya kita ikut menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Jikalau kita lihat dari sejarah, tidak ada Bapak Ibu orang Batak yang pergi ke Jerman. Tetapi Injil itu sampai ke tanah Batak, supaya orang Batak, orang Indonesia juga turut serta di dalam pemilihan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini kita juga dapat belajar, jikalau kita ditanya pada saat ini, kenapa kamu menjadi orang percaya? Kenapa kamu menjadi orang Kristen? Apakah jawaban Bapak Ibu? Tidak jarang kita jumpai jawaban yang mengatakan bahwa karena orang tuaku sudah Kristen, atau dari opungku, dari kakekku, nenekku sudah Kristen. Itu yang menjadi jawaban kita. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini, saat ini, minggu saat ini, kita harus katakan bahwa aku menjadi Kristen, aku menjadi umat Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang memanggil dan memilih aku. Amin. Iya, amin Bapak Ibu. Jangan lagi kita katakan bahwa kekristenan saat ini adalah kekristenan karena keturunan. Tetapi di dalam iman kita harus mengatakan bahwa
Aku Kristen bukan lagi hanya karena bapak, hanya karena ibu, hanya karena orang tua, atau hanya karena kakek nenek. Tapi aku menjadi Kristen saat ini karena aku dipilih oleh Tuhan. Amin. Ya, sama seperti tadi yang kami katakan, orang Jerman datang ke Tanah Batak. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengajak. Tidak ada orang Batak yang datang, yang pergi ke Jerman untuk mengajak ataupun menyuruh orang Jerman menginjili di Tanah Batak. Tetapi mereka datang. Siapakah yang menggerakkan mereka? Roh Tuhanlah yang menggerakkan mereka untuk menginjili ke Tanah Batak, sehingga orang Batak beroleh berkat anugerah yang telah disediakan Tuhan, supaya orang Batak, supaya orang Indonesia juga ikut terselamatkan oleh Injil kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, yang menyelamatkan umat manusia dari keberdosaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah mengimani bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, maka hidup kita harus penuh dengan pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Seluruh hidup kita serahkan ke dalam tangan pengasihannya. Tuhan, semua turut sekehendak daripadamu saja. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan mengatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan penghiburan ke dalam keluargaku. Tuhan akan mendatangkan penghiburan ke tengah-tengah hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada seorang kapten kapal. Ketika dia membawa kapalnya bersama dengan para barang-barang berharga di dalam kapalnya tersebut. Lalu di tengah lautan Bapak Ibu, terjadilah gelombang yang besar, terjadilah badai yang besar yang menghantam kapal yang dia bawa tersebut. Kapalnya diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, sempat akan karam kapalnya tersebut. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai seorang kapten, dia memiliki tanggung jawab yang besar, bagaimana dia dapat selamat dan bagaimana seluruh barang yang dia bawa juga dapat selamat sampai ke tujuan. Lalu dengan sekuat tenaganya dan sambil dia berdoa, memohon penyertaan Tuhan di dalam menahkodai kapal tersebut, supaya dapat lewat dari gelombang maupun badai tersebut. Dia bertahan Bapak Ibu. Dia tidak berusaha untuk mengurangi muatannya sehingga kapal tersebut tidak karam, tidak. Dan dia juga tidak berusaha melarikan diri dari kapal tersebut supaya hanya dia yang selamat, tidak. Tetapi dia berjuang semampunya, sekuatnya, dan di dalam doa tetap dia berserah untuk dia dapat melewati gelombang dan badai yang besar tersebut, sehingga kapal yang dia nahkodai dan seluruh barang yang dia bawa dapat selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu, kapten kapal tersebut dapat melalui gelombang dan badai yang besar tersebut, sehingga tidak ada yang kurang di dalam kapal tersebut. Seluruh barang yang dia bawa itu dapat terselamatkan, begitu juga dengan dia dapat selamat. Apa yang dapat kita lihat di situ Bapak Ibu? Dari seorang kapten kapal tersebut kita dapat belajar bagaimana perjuangannya, bagaimana dia dapat berdiri teguh menahkodai kapal tersebut di dalam doa. Ya. Ketika datang gelombang, ketika datang badai, dia tidak melarikan diri, tetapi dia mengarungi samudera yang penuh dengan gelombang maupun badai tersebut dengan kekuatan doa kepada Tuhan. Dan di dalam pengharapannya bahwa dia akan selamat dari gelombang badai yang besar tersebut. Demikian juga di dalam hidup kita Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus.
sebagai umat pilihan Tuhan bukan hal yang mulus, bukan hal yang mudah yang kita alami ataupun yang terjadi di dalam hidup kita. Banyak pergumulan, banyak persoalan di dalam kehidupan yang kita alami ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan. Bukan berarti kita mulus dari semua pergumulan ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi akan banyak gelombang kehidupan, badai kehidupan yang datang menghantam kita. Tapi bagaimana kita? Akankah kita menyalahkan Tuhan di dalam gelombang maupun badai pergumulan kehidupan tersebut? Sekali-sekali jangan Bapak Ibu. Tetapi sebagai umat pilihan, kita harus dapat berdiri teguh di dalam iman percaya kita. Jangan oleh karena pergumulan tersebut kita meninggalkan Tuhan kita. Tetapi pakailah itu untuk semakin menguatkan iman percaya kita. Ya. Sama seperti para prajurit Bapak Ibu. Prajurit TNI, ada yang dikatakan infanteri, ada yang dikatakan Kopassus. Tetapi jika lo ditanya, manakah yang memiliki tanggung jawab yang besar? Manakah yang latihannya lebih berat? Infanteri kah atau Kopassus? Pasti yang namanya khusus, latihannya juga akan semakin berat. Ya kan? Akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Begitu juga dengan kita. Sebagai umat pilihan Tuhan yang telah dikuduskan dan yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Dan kita harus berusaha lebih giat lagi dan tekun di dalam doa kita untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Itu Bapak Ibu. Jangan pernah kita goyang, jangan pernah kita patah semangat. Tetapi mari kita tetap berlatih, karena kita adalah orang pilihan. Sebagai orang pilihan memiliki tanggung jawab yang besar. Dan di balik tanggung jawab yang besar tersebut, ketika kita dapat berdiri teguh di dalam ajaran daripada Yesus Kristus, maka apa yang akan kamu peroleh? Maka sukacita yang daripada surga akan kita peroleh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita imani dalam hidup kita bahwa hidup kita adalah anugerah yang daripada Tuhan, dan Tuhan yang telah memilih kita menjadi umat-Nya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mohonlah kekuatan yang daripada Tuhan. Yakinlah, Tuhan pasti akan menganugerahkan penghiburan di dalam kehidupan kita. Dan setiap umat pilihan Tuhan harus tetap berpengharapan ke dalam tangan pengasihannya. Dan harus tetap berdiri teguh di dalam ajaran yang daripada Kristus. Sekalipun datang gelombang badai kehidupan ke tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak akan meninggalkan Dia. Tetaplah setia sampai akhir hayatmu hanya kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengajarkan kami pada saat ini, supaya kami tetap setia atas pemilihan Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Oleh karena itu Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang dapat kami terima, yaitu kami dapat beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.